Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan mengucapkan nada bir basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki pelajaran kita di tema 1, yaitu subtema 4, pembelajaran ke-1 ya, tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, disiapkan buku temanya. Disimak pembelajarannya ya. Baik anak-anak, berikutnya kita buka buku paket halaman 143. Oke, sudah dibuka ya. Nah, perlu kita ketahui ya nak, tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan ya. Karena tumbuhan itu dapat membantu pernapasan kita ya nak ya. Dari tumbuhan kita akan mendapatkan udara bersih yang disebut dengan oksigen. Masih ingat ya yang pernah ibu katakan. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Ya, untuk itu jangan sampai tumbuhan di sekitar kita punah ya. Nah, kita harus merawat mereka ya agar kita selalu mendapatkan udara yang bersih. Berikutnya kita buka halaman 144. Nah, kita simak gambar-gambar tumbuhan berikut ya. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan yang terjadi pada hewan. Nah, masih ingatkah? Proses perkembangbiakan yang terjadi pada hewan itu ada berapa cara nak? Iya pinter, ada 3 cara ya. Apa saja yang pertama? Ingat yang pertama ada O. O apa? Ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua itu ada vivipar dengan cara melahirkan, pinter. Yang ketiga itu dengan cara apa? Ovopipar, pinter, bertelur dan melahirkan. Dan hari ini kita akan membahas sedikit tentang proses yang terjadi pada tumbuhan. Ya, dilihat ya. Ya, sekarang kita baca bersama-sama yuk dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Oke, cukup. Terima kasih sudah membaca bersama-sama. Nah, tadi yang telah kita baca itu proses perkembangbiakan pada tanaman terjadi 2 cara. Nah, apa saja sayang? Ada secara alami, ada juga secara buatan. Dicatat ya. Ada secara alami, ada secara buatan. Yuk, coba dilihat sekarang halaman 145-nya. Oke.
Perkembangbiakan secara alami dapat dengan biji atau tunas ya. Dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora ya. Nah, contohnya apa saja? Tumbuhan yang berkembang biak secara alami dengan biji adalah nih, pohon mangga, pohon jeruk, ya, semangka dan lain-lainnya. Ya, makanya kalau kita habis makan mangga kan suka tuh bijinya. Lama-lama kalau kita lempar ke kebun, lama-lama bijinya akan tumbuh tuh, ya. Tumbuh ya, bisa menjadi pohon berikutnya. Kemudian tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas. Nah, contohnya nih, pohon pisang, pohon bambu, dan juga cocor bebek. Apa sih itu pohon cocor bebek? Nah, boleh kalian tanya sama mama, apa ya mah daun cocor bebek? Kalau zaman dulu cocor bebek ini banyak nak. Dia gunanya untuk menurunkan panas ya. Oke. Nah, berikutnya perkembangbiakan buatan ya. Perkembangbiakan secara buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, tuh beda ya. Tadi kalau secara alami itu dengan biji atau dengan umbi atau dengan tunas ya. Nah, kalau perkembangbiakan secara buatan itu proses perkembangbiakan tumbuhannya dengan bantuan manusia ya. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan ya. Stek, pencangkokan ya. Biasanya ayah suka melakukan tuh, misalnya pohon rambutannya berbuahnya lebat, bagus ya, banyak buahnya. Nah, dengan cepat ayah mau dicangkok, mau menanam biar lebih cepat. Nah, bisa dilakukan dengan pencangkokan. Biasanya tumbuhnya itu lebih cepat daripada melalui biji seperti itu. Nah, untuk proses perkembangbiakan pada tumbuhan cukup sampai di sini saja sayang. Nah, ya, dan nanti kita akan belajar ya. Ternyata pada tumbuhan itu juga ada berbagai macam bentuk daun-daun ya. Kalian suka memperhatikan tidak? Kita kembali kepada, nah lihat, kita lihat pohon pisang bentuk daunnya seperti ini ya. Lalu ubi. Nah, kemudian ada daun bawang yang panjang-panjang. Bahkan beraneka ragam. Nah, daun-daun. Ada daun yang berbentuk seperti jari 5 ya. Daun apa tuh biasanya? Daun singkong ya. Lalu daun mangga, berbeda-beda ya bentuknya ya. Nah, nanti kita akan pelajari macam-macam daun seperti itu nanti di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhannya sampai di sini dulu. Nanti ditunggu lagi materi dari Ibu berikutnya. Terima kasih. Nah, sudah diperhatikan ya pelajarannya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang matematika. Pada minggu lalu Ibu Fitri telah memberikan video perkenalan perkalian ya, dengan cara penjumlahan berulang. Masih ingat tidak? Ya, Ibu harap masih ingat. Dibuka-buka lagi ya pelajarannya ya. Dan berikutnya hari ini Ibu Fitri akan memberikan kalian atau memperkenalkan kalian tentang perkalian dengan cara bersusun pendek ya. Disimak pelajarannya ya, disimak terus, diperhatikan supaya bisa ya. Perkalian bersusun pendek. Halo, ternyata perkalian bersusun dapat dihitung dengan cara yang singkat dan cepat loh. Mau tahu caranya? Yuk perhatikan. dikali 4. Kita ubah operasi perkalian ini menjadi bentuk bersusun. Bilangan pengali
kita tulis di bagian atas. Setelah itu, bilangan yang dikali kita tulis di bagian bawah. Kita tulis simbol operasi hitung perkalian di bawah kedua bilangan seperti ini. Mari kita hitung. Sekarang, ayo kita kalikan urut dari belakang. 0 dikali 4, hasilnya 0. Ingat ya, setiap mulai menulis hasil perkalian bersusun, pastikan lurus dengan bilangan yang dikali. Selanjutnya, 2 dikali 4, hasilnya 8. Selanjutnya, 1 dikali 4, hasilnya 4. 480. Jadi, 120 dikali 4, hasilnya 480. Agar lebih jelas, kita coba satu soal lagi ya. 341 dikali 5. Kita ubah operasi perkalian ini menjadi bentuk bersusun. Bilangan pengali kita tulis di bagian atas. Setelah itu, bilangan yang dikali kita tulis di bagian bawah. Kita tulis simbol operasi hitung perkalian di bawah kedua bilangan seperti ini. Mari kita hitung. 1 dikali 5, hasilnya 5. Ingat ya, setiap mulai menulis hasil perkalian bersusun, pastikan lurus dengan bilangan yang dikali. Selanjutnya, 4 dikali 5, hasilnya 20. Angka yang di belakang, yaitu 0, kita pindah di sini. Angka yang di depan, yaitu 2, kita simpan di atas. Selanjutnya, 3 dikali 5, hasilnya 15. Ingat ya, kita masih menyimpan 2 di atas. Jadi, 15 tambah 2, hasilnya 17. Karena hasilnya ribuan, jangan lupa diberi tanda titik ya. 1705. Jadi, 341 dikali 5, hasilnya 1705. Apabila belum jelas, ulangi video ini ya. Dah. Nah, bagaimana nak? Sudah diamati video pembelajaran perkaliannya? Ya, oke, mudah-mudahan paham ya. Dan hari ini Ibu Fitri mau memberikan kalian tugas sebagai penguatan kalian di rumah. Diperhatikan dulu ya tugasnya. Di sini ada 2